Gimana rasanya diajar hukum oleh seorang pembunuh? Di depan kelas, wanita ini berbicara soal keadilan. Tapi di rumah, dia justru merancang eksekusi untuk suaminya sendiri yang sedang terbaring lemah. Apa motifnya? Sebut saja namanya Ibu Tisi. Di usianya yang menginjak 58 tahun, Ibu Tisi bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang dosen fakultas hukum dan notaris senior. Hidupnya terlihat mapan, bahkan sangat mapan. Apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan di negeri ini. Secara finansial, dia tidak kekurangan. Dia tinggal bersama suaminya di sebuah rumah yang sudah mereka huni selama 30 tahun. Namun, di balik dinding rumah tua itu, ada kepribadian yang kontras. Para tetangga mengenal Ibu Tisi sebagai sosok yang dingin, galak, dan enggan bersosialisasi, berbanding terbalik dengan suaminya, yang sangat ramah dan juga disenangi oleh warga. Keluarga besar membisikkan satu rahasia. Rumah itu ternyata adalah sebuah medan pertempuran. Cekcok dan pertengkaran sudah menjadi bumbu harian mereka selama puluhan tahun. Badai sebenarnya dimulai ketika sang suami terserang stroke. Sebagai istri, Tisi terlihat menjalankan perannya. Dia merawat suaminya yang tidak berdaya di atas tempat tidur, dan situasi ekonomi mulai sedikit goyah karena biaya pengobatan. Semuanya tampak terkendali. Setidaknya itulah yang dilihat oleh dunia luar. Hingga suatu pagi yang tenang, boom! Sebuah kabar duka menyebar cepat. Tisi mengatakan kepada keluarga dan tetangga bahwa suaminya telah tiada. Penyebabnya kecelakaan, katanya dengan nada pilu. Tisi tampak hancur, terkejut, dan bersedih selayaknya istri yang kehilangan belahan jiwanya. Tidak lama setelah pemakaman, Tisi mulai bergerak. Dia mendatangi kantor asuransi untuk mengklaim polis atas nama suaminya. Rupanya, beberapa bulan sebelum sang suami meninggal, Tisi sudah mendaftarkannya ke asuransi. Nominalnya cukup besar. Angka yang bisa menjamin masa tuanya tetap mewah. Namun, disinilah kecerdasan seorang dosen hukum justru jadi bumerang. Pihak asuransi mengendus ada bau yang amis. Sesuai prosedur, klaim kematian akibat kecelakaan memerlukan laporan otopsi kepolisian. Namun, secara mengejutkan, Tisi menolak keras. Dia menentang adanya pemeriksaan jenazah dengan berbagai alasan emosional. Penolakan yang terlalu keras ini justru membuat pihak asuransi curiga, dan akhirnya mereka melapor ke polisi. Penyelidikan pun dimulai. Meski sempat menghalang-halangi petugas, desakan keluarga suami membuat makam akhirnya dibongkar. Dan ketika tim forensik bekerja, boom! Hasil otopsi menunjukkan semua skenario yang disusun Tisi. Suaminya bukan meninggal karena penyakit stroke atau kecelakaan biasa. Ia dibunuh. Tubuh renta yang tak berdaya itu dipenuhi luka-luka mengerikan. Saya nggak bisa menunjukkan gambarnya, tapi yang jelas luka besar di bagian tubuh dan bekas hantaman benda tumpul. Ini menceritakan penderitaan terakhir sang suami di tangan seseorang yang seharusnya menjaganya. Polisi langsung menetapkan Tisi sebagai tersangka utama. Meski dia terus mengelak dengan lidah hukumnya yang tajam, bukti-bukti di reka ulang adegan berbicara lebih keras. Di persidangan, jaksa awalnya menuntut hukuman mati. Hukuman yang dianggap setimpal untuk pembunuhan berencana yang sadis. Namun, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara. Motif utamanya tetap mengarah pada uang asuransi. Bayangkan, nyawa seseorang yang menemani selama 30 tahun dianggap setara dengan beberapa lembar uang kertas. Walaupun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. Nah, sebelum jeruji besi mengunci hidupnya, Tisi memberikan sebuah pernyataan terakhir yang kontroversial. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa ia sangat menyayangi suaminya dan mengaku telah merawat suaminya yang sakit. Bahkan ia mengklaim telah merawat anak yang diduga hasil perselingkuhan dari suaminya dan dirawat dengan baik. Sebuah pembelaan diri yang mencoba menyentuh sisi kemanusiaan di tengah bukti-bukti yang sangat kejam. Ibu Tisi kini harus menghabiskan sisa masa tuanya di balik jeruji besi. Sebuah pelajaran mahal bahwa gelar pendidikan tinggi dan posisi yang terhormat tidak menjamin seseorang memiliki nurani. Uang asuransi yang ia kejar kini tidak ada artinya di dalam sel yang dingin. Respect untuk ketegasan hukum di Sumatera dan Indonesia.